Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Rafael Brantama, dan di sesi kali ini saya akan membahas tentang undang-undang kontroversial, yaitu Undang-Undang Omnibus Law. Dari individual saya sendiri, saya dengan besar hati mengecam dan menolak dengan sebesar-besarnya agar undang-undang ini dibatalkan atau diubah. Mengapa demikian? Alasan saya, sebelum kita membahas apa yang menjadi sebab kontroversialnya undang-undang ini, kita perlu ketahui apa itu Omnibus Law. Berdasarkan artikel yang saya baca, istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencana yang mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Jokowi menyebutkan masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu suatu undang-undang yang sekaligus merevisi berapa atau bahkan puluhan undang-undang. Seperti yang kita ketahui, undang-undang Omnibus Law ini sangatlah kontroversial, terutama menimbulkan kegaduhan dikarenakan masyarakat menganggapnya undang-undang ini bersifatnya menguntungkan. Contohnya itu menguntungkan para pejabat-pejabat atau pengusaha, sehingga rakyat-rakyat kecilnya itu kurang dikedepankan, bahkan cenderung tidak diutamakan hak-hak mereka, para masyarakat kecil. Konsep Omnibus Law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu 1. Penyederhanaan perizinan tanah. 2. Persyaratan investasi. 3. Ketenaga kerjaan. 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM. 5. Kemudahan berusaha. 6. Dukungan riset dan inovasi. 7. Administrasi pemerintahan. 8. Pengenaan sanksi. 9. Pengendalian lahan. 10. Kemudahan proyek pemerintah. 11. Kawasan ekonomi khusus, itu bisa disingkat KEK. Nah, dari pengertian apa itu Omnibus Law yang kita bahas tadi, ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Mengapa? Karena masyarakat merasa dirugikan karena dengan disahkannya perundang-undangan tersebut. Salah satu pasal yang menjadi kontroversial sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, yaitu contohnya pada pasal 59. Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, di sini masyarakat awam biasanya menyimpulkan dengan adanya disahkan undang-undang ini, perjanjian kerja waktu tertentu diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka paling lama 1 tahun. Nah, dengan diadakannya pasal ini,
Ketentuan ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Nah, disimpulkan dengan disahkannya undang-undang ini dalam tanda kutip di perundang-undangan pasal 59 ini status pekerja kontrak tanpa batas. Nah, yang itu dimana para investor dan pengusaha-pengusaha lebih signifikan diuntungkan, dan juga masyarakat kecil atau masyarakat menengah akan mendapatkan dampak besar dari disahkannya undang-undang ini. Dengan demikian, masyarakat tidak tinggal diam. Hak-hak yang sebelumnya saja telah didapati bahwa itu tidak adanya keseimbangan terhadap pihak pengusaha maupun pihak kalangan bawah. Dari sini ditambah dengan adanya pasal ini, dan juga namun sekarang sudah disahkan, menjadi kegaduhan sehingga masyarakat menganggap pemerintah sekarang ini tidak pro rakyat. Pemerintah lebih mengedepankan pihak-pihak pengusaha dan para investor, dan tidak mengedepankan tujuan utama mereka, yaitu mengedepankan hak masyarakat secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Baiklah, sekian dari pemaparan pendapat saya tentang Undang-Undang Omnibus Law ini. Sekian dan terima kasih.